Silakan masuk. Silahkan dinyamakan duduknya, Mbak. Oh iya. Sudah? Selamat sore dengan Mbak Citra ya? Ya, sore. Oke. Di sini Mbak Citra harus ngapain? Habis berkegiatan ini sih, bersih-bersih rumah aja. Oh, di rumah tinggal sama siapa? Sama bapak. Oh, sama Bapak. Terus tadi ke sini naik apa? Naik Grab sih. Naik Grab? Iya, Tadi yang Grab kan? Enggak. Cuacanya gimana, Mbak? Lumayan mendung sih, kayaknya mau hujan deh habis ini. Makanya Mbak Citra naik Grab lagi. Iya, lebih praktis. Oke, Mbak. Harganya juga murah ya, Mbak? Iya. Ada diskon gitu katanya. Kalau boleh tahu hobinya Mbak Citra apa nih? Hobi sih paling nari, Oh, bisa nari? bisa sedikit-sedikit. Sedikit apa sedikit nih? Selain nari? Paling bulu tangkis. Oh, bulu tangkis biasanya sama siapa? Sama temen sih, sama temen dekat gitu biasanya. Gimana? Di gedung dekat rumah sana ada kayak gedung kecil gitu. Jadi biasanya kalau nggak di rumah jalan perumahan gitu yang sepi ya paling gitu. Oh, di dalam gedungnya? Iya, Oh, boleh. boleh. Kan itu emang dikhususkan untuk gedung bulu tangkis kan, jadi kayak untuk olahraga gitu. Jadi ada itunya. Iya. Apa namanya itu, Pak? Ya itu. Iya, pokoknya itu. Terus biasanya kalau di rumah kalau lagi gabut tuh ngapain? Nonton film sih biasanya, kalau enggak ya paling nyari kegiatan di luar rumah kayak entah itu jalan-jalan atau apa gitu. Oh, nonton film. Oh, suka nonton film? Iya. Film apa tuh? Lebih ke Bollywood sih kalau aku. Emang dari dulu suka. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak terlalu dominan ke Bollywood, kayaknya lebih ke Korea ya. Iya. Oh iya, iya dulu emang sempat viral sih Bollywood. Iya. Tapi mbaknya sampai sekarang masih suka nonton Bollywood? Masih. Oh, biasanya nonton apa tuh? Kadang sih genrenya lebih ke kayak pembunuhan, misteri pembunuhan kayak gitu. Oh iya, ada kayak gitu juga ya? Ada. Cuma kan kayak lebih banyak tuh misterinya. Kalau yang genre misteri biasanya lebih dominan ke kepolisian biasanya. Asik ya mbak ya? Lumayan lah. Ada nggak punya bias gitu? Bias itu apa sih kalau sebutannya di India tuh? Fans, kayak ngefans sama siapa gitu? Ada sih tapi bukan ini sih. Kayaknya tuh semua orang di dunia ini kayak nggak mungkin nggak kenal sama yang namanya Sarukan deh. Karena Saya nggak suka. Iya. Saya nggak suka Bollywood aja. Tahu saya itu siapa? Ya. Sempat viral juga kan dia, apalagi kegandengannya gitu ya. Iya. Sering main-main di film-film gitu ya. Dengan Mbak Citra ya? Iya. Mbak Citra sekarang kesibukannya apa? Kuliah atau kerja atau gimana? Kerja sih kak. Kerja. Kebetulan ini lagi libur apa ya gimana? Lagi shift malam. Oh, shift malam. Jadi disempetin buat kesini. Iya benar. Oke, Mbak Citra. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alvina Fitria Madani. Saya biasanya dipanggil Alfi. Mbak juga bisa manggil saya Alfi, bisa manggil kakak, bisa manggil Mbak, atau bisa manggil ibu, terserah dan senyamannya Mbak Citra aja. Nah, sebelumnya Mbak Citra pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum pernah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling. Yaitu proses konseling yaitu proses bantuan di mana saya sebagai konselor dan Mbak Citra sebagai konseling, dan saya akan mengarahkan Mbak Citra untuk menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Saya hanya akan mengarahkan dan membantu Mbak Citra. Saya tidak akan memberi saran, saya tidak akan memberi jawaban, saya tidak akan memberi solusi. Nanti Mbak Citra akan menggali solusi itu sendiri dengan bantuan saya. Seperti itu ya. Jadi di sini kami juga menganut 3 asas, yang dimana yang pertama ada asas kerahasiaan, dimana Mbak Citra tidak perlu takut kalau rahasianya akan terbongkar, takut ceritanya akan diumbar kemana-mana, karena kami punya asas ini. Jadi kami akan berusaha menutup rapat-rapat cerita dengan Mbak Citra ini. Yang kedua ada asas keterbukaan, dimana kami meminta tolong kepada Mbak Citra untuk bercerita secara terbuka tanpa ada yang ditutupi, supaya kami juga bisa tahu nanti kedepannya kayak gimana caranya supaya bisa mengarahkan Mbak Citra untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga yaitu asas kesukaraan, yang dimana di sini Mbak Citra
sukarela atau tidak terpaksa kan ya? Ya, tidak terpaksa di sini untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Dapat dipahami, Mbak? Oke, baik. Untuk time limitnya kita setujuin sekitar 45 menit. Apakah cukup? Oke, baik. Untuk yang pertama nih, saya mau tanya tujuan Mbak Citra datang ke sini itu buat apa? Untuk mencurahkan rasa kesepian sih lebih tepatnya. Oke, Mbak Citra pengen mengungkapkan, pengen cerita, pengen dengar gitu, supaya lebih lega mungkin Iya, atau lebih lega sama lebih merasa didengar sih lebih tepatnya. oke, lebih Tempat untuk dengerin cerita. baik. Jadi Mbak Citra kesini untuk bercerita tentang masalah kesepian Mbak Citra supaya Mbak Citra itu bisa didengar dan merasa juga seperti itu ya. Baik. Apakah Mbak Citra siap? Bisa kita mulai untuk bercerita? Bisa? Boleh. Oke, baik. Kalau sudah siap, boleh diceritakan dahulu bagaimana. Jadi aku tuh lebih dominan merasa kesepian kalau di rumah karena sejujurnya kan aku nggak punya keluarga yang benar-benar utuh karena dari segi keluarga dari sejak kecil aku lebih dominan sendirian. Untuk kayak seusia anak kecil itu aku yang seharusnya didampingi sama orang tua untuk bermain atau mempunyai waktu quality time bareng keluarga, itu aku nggak pernah merasakan itu karena di satu posisi dimana orang tua aku yaitu ayahku tuh lebih sibuk bekerja, sedangkan ibu aku disibukkan dengan kegiatannya kayak entah itu PKK atau apa, dan itu kayak punya lah satu kayak satu grup gitu yang itu selalu mempunyai kegiatan di setiap harinya, entah itu kayak melakukan kegiatan sosial atau mereka itu hanya sekedar berkumpul untuk mengkoordinasikan sesuatu gitu. Jadi lebih dominan sendirian di rumah dari sejak kecil gitu. Terus dengan bertambahnya usia, semakin dewasanya juga itu aku ngerasa nggak punya siapa-siapa sih. Walaupun ada sosok peran orang tua yang selalu ada di setiap dunia, maksudnya dari segi penglihatan orang normal pada umumnya itu memang aku mempunyai dua orang tua gitu, tapi dari segi yang aku rasain dari segi perasaan yang paling dalam, aku merasa aku kayak nggak punya sosok yang benar-benar selalu ada di samping aku gitu. Dan dengan berjalannya waktu aku mengalami yang namanya kehilangan seseorang, yaitu dari segi ibu aku. Dan karena kejadian tersebut juga dari segi orang tua aku, dari segi ayah itu disibukkan oleh pekerjaan yang dimana aku juga dituntut untuk harus bisa mandiri dengan keadaan yang mewajibkan aku untuk bisa berdiri sendiri dari segi finansial, dari segi ekonomi atau dari segi apapun itu aku dituntut untuk mandiri, dan disitulah muncul rasa kesepian yang lebih besar dengan waktu yang lumayan lama hingga sekarang. Dan mungkin itu juga jadi salah satu trauma atau ketakutan yang sangat luar biasa gitu bagi aku sendiri, untuk takut ditinggalin sama orang-orang sekitar, kayak dari segi temen atau dari segi lingkungan atau dari segi orang-orang terdekat lah, terutama orang terdekat itu ya bapak, ya teman dekat gitu. Kayak merasa takut aja gitu kalau ditinggalin sama orang-orang yang terdekat, karena kan sejujurnya di masa yang aku walaupun masih mempunyai sosok pendamping gitu, maksudnya pendamping dari segi di rumah kayak bapak atau keluarga yang lain gitu, aku masih ngerasa kesepian walaupun aku di tempat ramai, tapi aku nggak pernah ngerasa kayak oh iya di sini banyak orang, tapi lebih ke kenapa ya di sini ngerasa sepi banget, sampai ada di titik itu sih gitu. Oh ya Mbak, sebelumnya saya izin mencatat apa yang dikatakan oleh Mbak Citra ya untuk gampang buat menyimpulkan. Oke, jadi bisa saya simpulkan kalau Mbak Citra ini merasa kesepian sejak dari kecil dikarenakan keluarganya yang sibuk, ayahnya bekerja, ibunya sibuk dengan kehidupannya, maksudnya
kehidupan dengan kelompoknya, circle-nya lah ya. Iya. Ibu saya Benar-benar. ya. Oke, seperti itu. Dan Mbak Dina merasa jadi dari situ Mbak Dina merasa nggak punya siapa-siapa. Mbak Dina anak tunggal atau Iya, bagaimana? kebetulan anak tunggal. Terus anak tunggal. Terus kalau semisal terus Mbak Dina nggak punya siapa-siapa dan merasa kehilangan setelah ibunya setelah ibunya nggak ada itu Mbak Dina lebih merasa kehilangan lagi. Iya, yang jelas lebih berat dan lebih kayak lebih dalam gitu, ngerasa ngerasa kesepiannya tuh jadi berkali-kali lipat mungkin ya, bisa diibaratkan seperti itu. Oke, jadi lebih kesepian lagi, Iya. kesepiannya lebih besar gitu ya. Jadi Mbak Dina juga harus bisa mandiri dalam segi finansial, terus raganya juga harus bisa mandiri, terus kemudian muncullah rasa kesepian yang lebih besar seperti itu ya Mbak Dina ya. Kalau boleh tahu Mbak Dina kalau di rumah ngerasa kesepian Mbak Dina nggak ada niatan buat main sama teman gitu Waktu kecil, kalau waktu kecil itu karena dari segi lingkungan juga nggak mendukung, maksudnya nggak mendukung itu karena kan di lingkungan rumahku itu tetangga sesama tetangga itu kayak lebih tertutup gitu untuk satu sama lain, jadi kayak nggak ada yang memang benar-benar bisa nemenin, maksudnya Kak, kalau di eh, lingkungan pada umumnya itu kan ada samping samping rumah atau depan rumah yang dimana mereka masih ada interaksi satu sama lain, tapi kalau di lingkunganku itu kebetulan dulu memang sama sekali tidak ada yang namanya interaksi antar tetangga. Kebetulan juga mereka itu disibukkan oleh itu pekerjaan atau kegiatan mereka sendiri gitu. Jadi aku lebih kayak gimana ya? Aku tuh ngerasa memang nggak punya seseorang atau teman bahkan di masa kecil. Jadi itu yang semakin membuat aku ngerasa kesepian gitu. terus hal apa tuh yang Mbak sekarang lakukan? Kalau waktu kecil sih aku lebih sering kayak main sendiri atau aku nyari kesibukan sendiri yang jelas untuk apa ya mengurangi rasa kesepian itu walaupun hanya sekecil secuil pun yang jelas bisa mengurangi rasa kesepianku sendiri sih gitu yang bisa aku lakuin. Kayak mendistraksi gitu ya. Iya benar. Saya mau tanya, sekarang di tubuh Mbak Citra tuh apa sih yang paling terasa waktu Mbak Citra punya soal kesepian ini? Lebih ke sakit sih Kak, depannya nyesek karena kan juga apa ya kayak dari segi aku sendiri untuk melihat lingkungan aku dengan mereka yang mempunyai apa yang aku inginin kayak waktu quality time gitu kan, aku lebih ngerasa kayak ini kenapa sih mereka tuh bisa kayak gitu sedangkan aku nggak bisa kayak gitu, jadi lebih kalau ketika rasa kesepian tuh lebih kayak lebih nyesek aja gitu Kak. Nanti Mbak Citra itu lebih bisa disebut iri nggak sih ya sama Iya, 90%-nya memang iri, tapi di 10%-nya memang real dari aku sendiri itu memang merasa sakit gitu kayak kenapa harus aku aja yang ngerasain gitu. pernah nggak sih Mbak Citra mengungkapkan ini ke orang tua Mbak Citra kayak aku juga butuh quality time sama kalian. Kebetulan nggak punya keberanian untuk mengungkapkan sih, karena kan juga di satu posisi aku belum cukup berani untuk mengungkapkan. Yang kedua, mereka juga nggak terlalu kayak welcome untuk ayo kamu bercerita sama aku, ayo kamu berbagi apa yang kamu rasain ke aku itu mereka nggak ada keterbukaan lah ke aku. Jadi untuk aku yang ingin terbuka tuh ngerasa kayak kalau aku terbuka mereka menerima itu enggak ya, jadi aku nggak pernah sih mengungkapkan apa yang kakak tanyain tadi itu. Jadi Mbak Citra nggak ada keberanian buat nggak ada keberanian buat mengungkapin perasaannya gitu ya. Iya. Kalau kan tadi kan udah saya tanya waktu Mbak Citra masih kecil, Mbak Citra kalau kesepian itu datang, Mbak Citra bakal ngapain dan jawaban Mbak Citra bakal main sendiri kayak gitu kan, bakal buat distraksi pikirannya supaya kesepian lagi. Nah kalau setelah dewasa ini dengan keadaan Mbak Citra yang kesepiannya semakin besar, apa yang Mbak Citra lakukan waktu kesepian itu datang? Kalau untuk hal-hal yang kecil aku biasanya lebih ngelakuin kayak entah itu scroll TikTok atau aku nonton film gitu sih. Tapi kalau memang
hal kecil itu masih nggak bisa untuk ngedistract rasa kesepianku, aku biasanya meluangkan waktu untuk keluar, untuk quality time gitu, sama temen atau enggak aku me time sendiri keluar. Yang jelas aku mencari keramaian yang dimana aku bakalan nggak ngerasa sendirian. Tapi Mbak Citra tadi berdasarkan ceritanya Mbak Citra bilang kalau meskipun ramai Mbak Citra tetap merasa kesepian, itu bagaimana? Itu karena yang pertama, kalau aku lagi ngerasa kesepian yang benar-benar memang sangat-sangat berat, karena juga apa ya, kayak dari segi kerjaan itu juga tidak mendukung, dari segi apa ya, pikiran atau hal-hal yang lain yang memang di situ juga menjadikan rasa kesepian itu lebih berat, itu aku karena nggak bisa mengungkapkan ya kak, nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa mengutarakan, dan aku nggak bisa kayak mengurangi rasa kesepian itu walaupun sedikit pun, karena itu sudah terlalu berat. Jadi aku ini kalau di tempat ramai itu masih tetap ngerasa sendiri, karena memang aku nggak bisa mencurahkan apa yang ingin aku ungkapkan, dan nggak bisa ada orang yang ngedengerin dari cerita aku gitu loh kak. Jadi kayak walaupun aku ramai, aku ngerasa kesepian karena memang nggak ada yang mendengar. Beda dengan kalau misalnya rasa kesepian itu mungkin masih bisa didistract dengan hal-hal kecil atau kayak sekedar hanya jalan-jalan gitu. Mungkin aku masih, walaupun aku ngerasa sendirian, tapi aku dengan melihat mereka-mereka yang di satu tempat itu rame, dengan kan di setiap tempat kan ada macam-macam yang mempunyai kayak entah itu ngelihat orang sama keluarganya, atau kayak ngelihat anak-anak sedang bermain atau apa, ininya hal-hal yang bikin aku lebih baik gitu, lebih baik untuk aku kayak ternyata di luar sana tuh masih ada berbagai macam orang yang memang mereka ini nggak ngerasain kayak aku. Jadi itulah motivasi, kayak aku lihat nih ada satu keluarga yang memang di situ dia cemara, dan di situ anak mereka tuh kayak sangat saya diperlakukan dengan baik gitu. Jadi itu yang bikin aku motivasi kayak ya udah, karena di luar sana memang masih ada orang yang misalnya bisa melakukan hal baik untuk keluarganya, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi kayak mungkin kalau untuk hal-hal yang kecil atau nggak terlalu berat, aku masih bisa apa ya kak, masih bisa kayak menenangkan diri gitu. Kalau untuk hal-hal yang besar dan dengan kondisi yang memang aku sendiri juga sudah tidak bisa menyelesaikan dan tidak mempunyai jalan keluar, apalagi tidak ada yang mendengarkan, jadi muncullah rasa kayak walaupun di keramaian aku tetap ngerasain yang namanya kesepian gitu. Jadi Mbak Citra ini ngerasa kesepian dan Mbak Citra ini mendistraksi dengan kayak scroll TikTok, nonton YouTube, nonton film itu. Nanti kalau anak Mbak Citra bakal jalan-jalan berbeda keadaan sekitar yang sekiranya Mbak Citra bisa mikir dan melupakan kesepian itu tadi, seperti itu ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Citra ada, kalau bagian diri Mbak Citra yang paling keras ngomong, dia bakal bilang apa tentang rasa kesepian ini? Ayo, kamu pasti bisa untuk lewatin semua ini. Kamu harus bisa bikin kamu tuh sadar kalau rasa kesepian ini nggak bakal selamanya. Karena pasti ada suatu saatnya nanti kamu bisa bahagia, bisa menemukan seseorang yang bisa mendengar ceritamu gitu sih kak. Nah, biasanya rasa kesepian ini muncul ketika apa? Terutama ketika kadang lagi capek sama keadaan sih. Jadi itu rasa kesepian yang memang sebelumnya sudah ada, terus ditumpuk dengan rasa lelah, dengan rasa capek dari segala arah gitu kan ibaratnya itu. Jadi semakin bikin aku berat untuk enggak merasa kesepian. Oke, itu Mbak Citra itu lebih kalau semisal capek itu lebih ke sama tok gitu ya. Iya, karena kan kayak butuh kan kak untuk orang yang bisa ngedengerin dulu kesah aku hari ini, gimana aku ketika ada masalah itu aku harus ngerasa didengar, ngerasa dirangkul gitu. Jadi aku kayak memang aku sendiri tipikal orang yang memang suka diperhatiin gitu kak. Jadi aku semakin berat untuk apa ya, semakin berat untuk kayak nggak menjadi kesepian. Walaupun aku berusaha segimanapun itu, tapi aku tetap merasakan hal kesepian itu. Terutama yaitu tadi yang aku bilang, terutama ketika aku ada masalah
dari lingkungan aku atau dari kepribadian aku gitu, masalah dari segi kerjaan itu semakin menjadikan rasa kesepian itu semakin besar. Oke, berarti kalau semisal Mbak Citra punya teman atau ya punya teman lah ibaratnya sama pas manusia, punya seseorang yang bisa Mbak Citra jadi buat sandaran, itu Mbak Citra kan merasa kesepian. Bukan merasa kesepian sih, mungkin sedikit berkurang rasa kesepiannya walaupun nggak seluruhnya, nggak semuanya gitu. Karena kan walaupun secuil aku merasa didengar Kak, aku merasa ada yang peduli sama aku gitu. Beda dengan kalau ketika aku sendiri terus aku nggak ada yang mendengarkan, aku merasa gak dipedulin. Karena sejujurnya kan orang itu kalau misalnya ngerasa dipeduliin ya pasti dia punya kayak motivasi, entah itu saran dari orang terdekat gitu kan. Itu sih aku paling kalau ada teman yang bisa ngedengerin cerita aku, mungkin aku merasa lebih baik, jauh lebih baik. Berarti adalah ya pengaruh kalau misalnya ada seseorang di Mbak Citra ini. Oke, jadi gini ya Mbak, di sini saya akan menggunakan sebuah teknik, yaitu disebut teknik kursi kosong, yang dimana saya akan menyediakan 2 kursi untuk Mbak Citra, yang satu Mbak sebentar ya. Itu kursinya boleh dihadapkan ke sini Mbak. Silakan duduk dulu. Jadi di sini saya menyediakan 2 kursi ya Mbak. Di sini ada kursi disebut underdog dan di sini ada top. Underdog ini dimana Mbak Citra itu menjadi diri Mbak Citra sendiri yang beneran semalam mungkin intinya keluarkan saja apa yang menjadi keluh kesah Mbak Citra, kayak saya merasa kesepian, saya merasa capek, saya merasa nggak kuat kayak gini keluh kesah. Nah di top ini Mbak Citra itu harus menjadi diri Mbak Citra yang versi sempurnanya. Jadi Mbak Citra itu kayak memotivasi diri Mbak Citra sendiri supaya gimana sih caranya supaya aku nggak kesepian, gimana sih caranya supaya aku ini ngerasa aku bahagia tanpa harus diperhatikan orang lain, tanpa harus kayak ini. Jadi gimana caranya supaya kesepian aku hilang, seperti itu. Apakah dapat dipahami Mbak? Bisa. Sekarang Mbak Citra duduk di kursi underdog dulu, Mbak Citra bayangkan di depan. Nah bayangin kalau ini itu diri Mbak Citra yang sebagai top-topnya. Jadi bayangin ini adalah seseorang dan itu Mbak Citra sendiri. Oke, sekarang apa yang mau Mbak Citra katakan kepada dia? Jujur sih aku ngerasa capek sama diri aku sendiri. Aku ngerasa benci sama diri aku sendiri karena aku nggak bisa menghilangi rasa kesepian itu karena memang keadaan di masa lampau. Terus aku juga ngerasa pengen didengar, ngerasa pengen diperhatiin, ngerasa pengen punya seseorang yang mungkin dari teman yang bisa merangkul aku untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada aku yang sekarang gitu. Jujur aku sangat-sangat merasa terbebani dengan rasa kesepian ini dan aku sangat nggak percaya sama diriku sendiri karena aku nggak bisa melakukan kayak aku nih pasti bisa gitu, aku tapi merasa sangat keberatan gitu dengan hal itu. Aku nggak bisa jadi orang yang tanpa orang lain, nggak bisa jadi orang yang kayak bisa menghilangkan rasa kesepian itu. Aku sangat-sangat butuh didengar dari orang lain, termasuk orang-orang terdekat, dan aku pengen ngerasain kayak orang-orang lain yang mereka itu nggak pernah merasa kesepian, bahkan mereka tidak pernah merasa sedikit pun rasa kesepian itu gitu, walaupun hanya hal-hal sepele. Dan aku pengen ngerasain jadi orang-orang yang diperhatiin sama keluarganya, yang dirangkul oleh temannya, dibimbing oleh orang-orang sekitarnya gitu. Aku ngerasa nggak bisa sih jadi kamu yang mungkin di suatu saat kayak kamu bisa ngelakuin itu. Aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Aku juga berat untuk mengungkapin semua apa yang aku rasain. Yang jelas aku sangat-sangat kecewa sama diri aku sendiri karena aku selalu
putus asa dengan diriku sendiri yang ketika aku merasa kesepian itu tadi yang bikin aku jadi orang yang sangat lemah, ngerasa kayak aku udah capek gitu ngejalanin ini, aku harus gimana, aku harus ngapain, aku nggak tahu harus gimana, aku nggak tahu harus ngelakuin apa karena nggak ada yang ngedengar dan aku nggak bisa gitu, harus ngelewatin terus semua sendiri. Sudah. Oke. Sekarang boleh duduk di kursi sebelah sini sebagai dokter. Nah, jadi tadi Mbak Citra bilang ya kalau Mbak Citra itu merasa kesepian, Mbak Citra merasa nggak bisa tanpa orang lain. Mbak Citra itu merasa bergantung lah ya ke orang lain. Jadi Mbak Citra itu harus ada orang lain yang nemenin Mbak Citra karena Mbak Citra juga suka dipeduliin, Mbak Citra suka dimanjain, Mbak Citra juga suka kayak didengar sama orang lain seperti itu. Nah, sekarang di kursi dokter ini Mbak Citra coba bilang ke diri Mbak Citra yang lemah tadi yang di underdog, coba apa yang Mbak Citra tuntut dari Mbak Citra yang versi underdog ini? Kamu pasti bisa sih ngelakuin itu, kamu harus bisa nunjukin ke orang-orang sekitarmu, ke orang-orang yang menilai kamu dengan sebelah mata kalau kamu memang bisa melewati itu semua dan kamu memang harus bisa untuk sedikit sadar kalau memang rasa kesepian itu tidak harus membutuhkan orang lain, nggak harus ngerasa didengar dan nggak harus ngerasa diperhatiin. Memang kamu butuh didengar, kamu butuh dirangkul, kamu butuh teman, tapi aku sangat menuntut kamu untuk tidak terlalu bergantung kepada orang lain karena dengan kamu bergantung kepada orang lain, kamu tidak bisa menyembuhkan dirimu sepenuhnya karena pasti ada saatnya orang lain itu mengecewakanmu dengan harapan yang kamu inginkan di orang itu. Aku juga menuntut kamu untuk kamu bisa bangkit, bisa lebih baik yang jelas dari segi keadaan, walaupun itu berat, tapi kamu pasti bisa karena kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah orang yang tegar untuk menjalani kehidupan hingga di titik sekarang. Dan kamu pasti bisa ngelakuin seperti orang lain yang kamu irikan, yang kamu pandang. Karena sejatinya semua orang itu memang ada plus minusnya untuk mempunyai masalah dan mempunyai solusinya. Jadi kamu gak boleh memandang orang dengan sebelah mata kalau memang kamu iri dengan keluarga orang lain, dengan perhatian orang lain, dengan lingkungan orang lain. Tapi kamu harus bisa menunjukkan ke diri kamu sendiri bahwa kamu bisa sembuh, bahwa kamu bisa ngelakuin semua hal yang bikin kamu itu jauh lebih jadi pribadi yang lebih baik. Jadi aku nuntut ke kamu untuk kamu bisa, kamu bangkit, kamu sadar kalau kamu bisa mengurangi rasa kesepian itu dan kamu bisa sembuh dari rasa kesepian itu dengan diri kamu sendiri yang menjadi orang lebih baik dari segala arah. Dan aku juga ingin mengungkapkan ke kamu kalau misalnya memang gak gampang untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Sekarang Mbak Citra boleh duduk di sini lagi, terus Mbak Citra jawab tuntutan tadi gimana rasanya? Kalau Mbak Citra ada di posisi yang di underdog ini, jawab semua tuntutan dari yang top tadi. Aku nggak bisa ngelakuin itu karena sejujurnya aku sangat membutuhkan kasih sayang, aku sangat membutuhkan perhatian, aku sangat membutuhkan orang di samping aku karena aku nggak sekuat itu untuk menjalannya dengan sendiri. Dan aku nggak bisa jadi yang kamu mau karena aku nggak sekuat itu karena aku lemah. Aku juga nggak bisa untuk menyembuhkan diri aku sendiri tanpa orang lain, terutama dari orang terdekat. Aku membutuhkan teman untuk membimbing aku membutuhkan seseorang yang bisa menyembuhkan aku walaupun itu prosesnya lama, tapi aku yakin kalau misalnya aku ada orang yang ingin merangkul aku, ada orang yang ingin membimbing aku, pasti aku bisa. Tapi kalau aku dituntut sendiri, aku pasti tidak bisa. Karena aku selama ini sudah berusaha menyembuhkan itu sendiri dengan hal-hal yang kecil atau dengan hal-hal yang lebih besar, tapi nyatanya aku masih merasa kesepian karena sejatinya rasa kesepian itu muncul karena aku nggak punya seseorang di sampingku dan aku nggak pernah merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau memang kamu yakin aku bisa melewati itu, memang aku bisa melewati itu semua dan aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi asalkan ada orang yang mendampingi aku. Dari sini kita tahu kalau Mbak Citra itu dengan topik ini ya, saya
merasa kalau semisal Mbak Citra itu nggak bisa emang sama orang lain. Jadi sekarang Mbak Citra coba kembali ke sini, kasih motivasi, kasih apa? Oh janganlah, gimana caranya supaya Mbak Citra itu bisa menjadi diri sendiri tanpa harus orang lain, tanpa harus ada orang lain. Kamu memang nggak bakalan, kamu memang nggak bakalan secepat itu untuk pulih. Tapi motivasi aku buat kamu adalah kamu bisa merubah diri kamu dengan tanpa orang lain jika kamu mempunyai motivasi yang kuat, terutama yang jelas untuk membahagiakan orang tuamu, untuk menyehatkan pikiran dan dirimu sendiri, dan kamu bisa melakukan itu asalkan kamu punya mau dan niat. Jika kamu mempunyai kemauan dan niat, kamu pasti bisa melakukan itu. Dan yang jelas di suatu saat aku yakin kamu pasti bisa bahagia asalkan kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri dari segala trauma yang kamu alami di masa lampau. Dan trauma di masa lampau memang gak gampang untuk melupakan dan memang tidak gampang untuk menyembuhkan. Tapi yang jelas aku yakin kalau kamu itu bisa dengan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang sekitarmu dan membahagiakan dirimu sendiri, kamu pasti bisa ngelakuin apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang kamu takutin dengan kamu gak bisa melakukan itu. Tapi aku yakin kalau diri kamu bisa, karena sejauh ini kamu bisa melakukan hal yang sejauh ini gitu, kamu udah kuat sampai sejauh ini. Jadi aku yakin kamu pasti jauh lebih bisa di suatu saat nanti, walaupun itu berat, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Kalau Mbak Citra boleh di sini lagi, terus Mbak Citra bilang gimana sih setelah Mbak Citra dapat jangan hari itu kayak apa hal yang muncul dalam diri Mbak Citra merasa kayak gimana? Aku emang sih ketika kamu ngasih ujangan ke aku ngerasa kayak termotivasi, sedikit termotivasi untuk bisa bangkit karena demi kebahagiaan orang tua dan orang-orang sekitar. Dan aku lebih punya keyakinan untuk aku pasti bisa ngelakuin itu walaupun masih lebih besar rasa nggak percaya ke diri sendiri, tapi aku akan mencoba hal itu walaupun itu berat. Sekarang Mbak Citra duduk di sini lagi dan dikasih kata-kata terakhir lah mungkin buat buat underdognya Mbak Citra supaya lebih kuat lagi dan lebih yakin pada diri sendiri. Nah itu aku lebih bangga ke kamu karena kamu masih mempunyai rasa kepercayaan di dirimu sendiri walaupun itu sedikit dan memang walaupun itu berat. Tapi memang kalau misalnya kamu ada niatan dan kamu berusaha, kamu pasti bisa karena ada kata-kata yang dimana kalau kamu sungguh-sungguh berusaha, pasti kamu bisa melewati semua yang kamu inginin, semua yang kamu alamin itu pasti kamu bisa lewatin tanpa dukungan orang lain. Karena sejatinya menyembuhkan diri sendiri adalah sebaik-baiknya diri sendiri tanpa orang lain. Dari sini Mbak Citra silakan duduk di sini lagi dan Mbak Citra berterima kasih mau ke dokter yang Mbak Citra karena tadi. Aku makasih banyak sih karena kamu udah bisa ngasih sedikit harapan ke aku kalau aku bisa ngelakuin itu semua dengan keyakinan yang kamu kasih, dengan dukungan yang kamu kasih, dengan motivasi yang kamu kasih ke aku terima kasih banyak. Karena selama ini aku gak punya keberanian untuk meyakinkan diriku sendiri, tapi ketika aku ngobrol sama kamu, aku merasa jauh lebih baik ketimbang kemarin. Oke, baik. Jadi kita akan tutup dulu ya Pak. Apakah sudah cukup? Sudah. Dari percakapan Mbak Citra sendiri tadi nih, apa yang Mbak Citra rasain waktu ada di posisi underdog? Aku ngerasa kayak lebih berat aja gitu, lebih berat karena dengan tuntutan itu tadi aku harus mau nggak mau harus bisa ngelakuin itu walaupun aku memang gak yakin sama keyakinan aku sendiri gitu. Tapi yang jelas karena aku sudah mengungkapkan semuanya dan aku ngobrol ke diri aku sendiri yang paling dalam, aku ngerasa sedikit termotivasi untuk menjadi orang yang lebih kuat. Kalau dari posisi top apa yang Mbak Citra rasain waktu dengar underdognya Mbak Citra tadi? Yang jelas ngerasa sedih karena memang apa ya gimana sih rasanya kalau
gak dipercaya sama orang aja sakit gitu, apalagi gak percaya sama diri sendiri, itulah sedih. Karena kan juga dia udah berusaha kayak mati-matian untuk mengurangi rasa kesepian itu, tapi dia gak yakin sama dirinya sendiri karena memang dia em, lebih dominan mempercayai orang lain dengan harapannya dia, sedangkan harapan itulah yang semakin semakin membesar dan semakin membuat dia merasa jauh lebih lemah lagi. Dari kursi top dog dan underdog ini mana yang lebih dominan menurut Mbak Citra? Underdog sih, karena itu memang sangat-sangat kayak sangat-sangat realistis sama yang aku alami di sehari-hari gitu. Aku memang merasa kayak aku setiap harinya harus berperan sama pikiran dan hati aku sendiri untuk kayak aku bergelut gitu loh. Aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku bisa gitu. Jadi kayak lebih dominan yang underdog sih. Karena itu memang benar-benar aku alami di kehidupan yang sehari-hari. Oke. Nah, ada nggak sih bagian yang pengen Mbak Citra lawan atau Mbak Citra menerima nggak dari sisi top dog tadi? Ada yang aku terima dengan motivasi yang top dog karena kan aku memang aku mempunyai lebih banyak, aku mempunyai ambisi untuk bisa membagikan orang-orang sekitarku kayak dari segi orang tua, itu yang paling penting. Itu yang bikin aku kayak termotivasi untuk menyemangati diri aku sendiri agar aku bisa gitu, agar aku kuat, agar aku sabar untuk menghadapi semua yang aku alami. Oke. Nah, setelah Mbak Citra berbincang dengan diri Mbak Citra tadi, dari dua suara ini saling ngomong, apa yang Mbak Citra baru sadar? Yang baru aku sadar adalah aku sangat-sangat nggak mempercayai diriku sendiri, ternyata sudah sejauh itu karena dengan trauma yang aku alami, aku sangat-sangat lemah ya. Aku baru menyadari kalau aku memang selemah itu dan aku memang nggak punya keberanian untuk nyoba bangkit jauh lebih baik gitu. Oke. Sebenarnya Mbak Citra itu udah keren banget, saya juga bangga banget sama Mbak Citra karena Mbak Citra udah bertahan sejauh ini. Mbak Citra nggak selama itu, kalau Mbak Citra lemah mungkin Mbak Citra udah menyerah dari dulu, dan karena Mbak Citra udah berhasil buat terus hidup sampai saat ini, meskipun di sela-selanya masih dikelilingi rasa kesepian, tapi Mbak Citra masih memilih buat bertahan hidup. Itu menurut saya udah keren banget. Jadi Mbak Citra nggak perlu ngerasa Mbak Citra lemah, Mbak Citra nggak apa kayak nggak tahu arah, bukan kayak gitu. Mbak Citra itu nggak lemah, Mbak Citra kuat karena Mbak Citra udah terbukti masih bisa bertahan hingga sekarang dengan rasa kesepian itu. Nah, bagian dari mana nih yang menurut Mbak Citra tuh paling nyetrum waktu perbincangan tadi? Itu sih. Kamu pasti kata-kata yang bikin kamu pasti bisa ngelakuin itu karena kamu sejauh ini udah bisa bertahan dan sejauh-jauhnya diri yang bisa menyembuhkan diri sendiri adalah diri sendiri. Itu sih yang paling kayak iya sih. Memang kalau untuk harapan dari orang lain itu kita bisa dipatahkan, tapi kalau diri sendiri kita bisa mengira-ngirakan kapan kita kecewa, kapan kita harus ngelakuin ini itu gitu kan. Jadi kita mempunyai kayak kira-kira kalau misalnya aku ngelakuin kayak gini pasti aku bisa sembuh. Jadi itu sih bagian yang paling kayak banget di aku. Jadi Mbak Citra langsung ngerasa kayak, oh iya benar, setiap manusia dengan diri dia sendiri. Ada juga namanya people come in, jadi kita juga tidak bisa berharap kepada manusia meskipun itu yang terdekat dengan kita, seperti itu ya Mbak ya. Nah, setelah ini apa langkah kecil yang bisa Mbak Citra untuk mengurangi rasa kesepian itu? Kalau dari saran top tadi atau dari pemikiran Mbak Citra sekarang? Kalau langkah kecilnya sih paling karena aku memang pribadinya suka Bollywood dan itu sangat 80%-nya sangat menghibur aku ya Kak. Jadi aku langkah kecilnya paling nonton film dengan nyari film-film yang bisa memotivasi aku untuk bisa sih. Hal kecilnya. Nah, kalau Mbak Citra bisa nyampein satu kalimat buat Mbak Citra setelah dialog ini, kalimat apa yang Mbak Citra bakal ungkapin untuk diri Mbak Citra sendiri? Memang berat kalau misalnya ngejalanin hari-hari tanpa orang terdekat. Tapi aku yakin kalau misalnya diri aku sendiri bisa karena ada tujuan yang harus aku capai. Jadi dari sini Mbak Citra udah sadar ya apa yang harus Mbak Citra lakukan.
Apa ada yang mau diceritakan lagi, Mbak? Udah Kak, udah cukup. Sepertinya waktunya juga menunjukkan udah berakhir sesinya, jadi dengan sangat mohon maaf dengan sangat disayangkan kita akan mengakhiri sesi ini ya Mbak Citra ya. Sebelumnya saya ingin tanya apa yang Mbak Citra dapatkan dari konseling kali ini? Yang jauh lebih plong, yang jauh lebih punya jawaban untuk diri sendiri harus ngapain, dan ngerasa apa ya, masih ada yang peduli dengan kakak yang masih bisa mengarahkan gitu, masih bisa mendengarkan. Yang jelas jauh lebih baik Kak, ketimbang sebelumnya, yang dimana ngerasa nggak didengar, nggak merasa punya keberanian untuk mengungkapkan rasa kesepian itu dan selalu lemah. Sekarang aku jauh lebih baik dan jauh lebih kuat. Jadi izin menyimpulkan ya kalau Mbak Citra itu akhir-akhir ini udah dari dulu masa kesepian karena nggak punya keluarga, meskipun punya keluarga yang utuh akan tetapi keluarganya ini sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yang ayah sibuk dengan pekerjaannya dan itu disebutkan oleh sosialisasinya dan teman-temannya itu. Dan Mbak Citra merasa di rumah sendiri dikarenakan juga Mbak Citra anak tunggal, mau main juga nggak bisa. Dan setelah pertamanya usia ternyata ibu Mbak Citra telah berpulang dan akhirnya itu yang membuat kesepian dan kesepian Mbak Citra menjadi lebih besar dan Mbak Citra harus dituntut untuk menjadi diri yang mandiri secara finansial maupun raganya. Mbak Citra juga harus bisa berdiri sendiri. Itu yang membuat Mbak Citra lebih merasa lebih besar nih kesepiannya. Nah, dari kehilangan ibu tadi Mbak Citra juga jadi tahu bahwa kehilangan seseorang dan Mbak Citra kayak merasa Mbak Citra itu bergantung kepada orang lain. Nah, untuk anak kecil Mbak Citra tadi bilang ke saya kalau Mbak Citra bakal melakukan kayak nonton atau misalkan me time atau quality time dengan teman-temannya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Citra juga bilang kalau Mbak Citra itu merasa lemah, padahal Mbak Citra itu sangat kuat, Mbak Citra itu udah hebat banget. Jadi Mbak Citra itu nggak perlu ngerasa Mbak Citra itu lemah, karena Mbak Citra itu udah bertahan sejauh ini aja itu sudah dikatakan hebat. Mbak Citra nggak perlu ngerasa Mbak Citra butuh tujuan untuk kesini. Mbak Citra butuh tujuan hidup itu menurut saya nggak perlu, cukup Mbak Citra menjalani kehidupan sehari-hari Mbak Citra itu udah sangat cukup untuk diri Mbak Citra. Dan saya sangat bangga pada Mbak Citra karena Mbak Citra berani bercerita saat ini dan Mbak Citra juga udah berani mengungkapkan apa yang Mbak Citra rasakan. Jadi apakah kita bisa melakukan sesi konseling selanjutnya? Bisa Kak. Jika bisa, apakah mau diatur jadwalnya sekarang atau nanti Mbak Citra cek? Nanti aja Kak, soalnya kan menentukan jadwal kerja juga kan Kak. Nanti kita sepakati ya biasanya kapan untuk sesi konseling selanjutnya. Dan untuk hari ini mohon maaf sekali konseling hari ini saya tutup ya. Terima kasih kalau sudah mau berpartisipasi, terima kasih sudah mau bercerita dan terima kasih sudah mempercayai saya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore. Sore Kak. Udah berjalan.